Hai, kembali lagi di channel Melaku Melampah. Saat ini kita akan jalan-jalan melihat Museum Penerangan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Museum ini sangat menarik dikunjungi untuk menjadi pengetahuan bagi kita semua. Lokasinya tidak jauh dari pintu 2. Oh iya, masuk museumnya gratis ya. Saat masuk kalian langsung diperlihatkan alat-alat komunikasi dari zaman dahulu seperti kentongan, trompet, mikrofon, radio, dan lain sebagainya. Mikrofon Mavro ini digunakan untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta tanah air. Di sini kita akan melihat sepeda motor dari Adam Malik, Wakil Presiden Indonesia ketiga. Beliau bersama Abdul Hakim, Johan Sahruza, Sumanang, Albert Manumpak, Sipahutar, dan Pandu Kartawiguna memelopori berdirinya kantor Berita Antara. Keberhasilan kantor Berita Antara menyiarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh dunia adalah bukti kepada seluruh dunia bahwa Republik ini sudah merdeka. Proklamasi. Berjalan ke tengah museum, kita akan melihat TV pertama yang ada di Indonesia. Lalu, ada kamera-kamera yang digunakan saat meliput Asian Games 1962, di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Diorama ini menggambarkan liputan acara Asian Games yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1962. Asian Games menjadi acara yang pertama kali diliput oleh TVRI. Sebenarnya, TVRI telah memulai merekam gambar pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun tanggal 23 Agustus 1962 dipilih sebagai hari lahirnya TVRI. Ini adalah patung-patung tokoh penerangan di Indonesia. Seragam pegawai penerangan berwarna biru muda yang di bagian kiri depan terdapat logo Departemen Penerangan. Diorama ini menunjukkan petugas penerangan sedang memberikan penerangan kepada saudara-saudara kita di Irian Barat. Diorama ini menunjukkan salah satu kolom pencapir sedang mengadakan sambung rasa di antara anggotanya dalam rangka memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Salah satu saran pendukung Jupen adalah sepeda motor. Ini yang bisa digunakan untuk menjangkau desa-desa yang jalannya belum bagus dan lebar. Mobil panggung penerangan berfungsi seperti truk biasa, namun bagasinya dapat diperluas dari dinding ke dinding menjadi panggung portabel. OB van TVRI berbentuk seperti balok dengan bagian depan berwarna biru di bagian atasnya dan abu-abu di bagian bawah dengan tulisan TVRI berwarna kuning di bagian samping. Di bagian atasnya ada parabola pemancar terbuat dari logam untuk mendukung program siaran langsung. Mobil unit Sinerama ini adalah sebuah prototipe. Teknik sinerama sendiri adalah upaya untuk menyajikan citra yang mengagumkan dan memukau ke hadapan penonton. Kalau kalian lahir di tahun 80 atau 90-an, pasti tidak asing lagi dengan cerita si Unyil. Cepek dulu den, sahut Pak Oga. Cerita si Unyil dan kawan-kawan menceritakan tentang kehidupan berbagai keragaman budaya maupun kesehariannya. Unyil diciptakan oleh Dr. Andes Suyadi. Beliau di dalam cerita si Unyil juga berperan sebagai Pak Raden. Ini adalah proses pembuatan boneka si Unyil. Semuanya dibuat secara manual. Selanjutnya kita akan melihat ruang studio TVRI. TVRI adalah stasiun televisi pertama di Indonesia dan milik pemerintah, sama dengan RRI atau Radio Republik Indonesia. Ini adalah gambaran kondisi di dalam studio RRI saat itu. Perangkat yang ditampilkan masih dioperasikan secara manual. Diorama ini terbagi menjadi dua ruangan, yaitu ruangan studio rekaman dan ruangan teknisi. Retno Dumilah merupakan surat kabar yang terbit di Yogyakarta pada akhir abad ke-18, tepatnya pada tanggal 17 Mei 1895. Surat kabar ini dijadikan sarana bagi para pendiri bangsa untuk menggalang kesatuan. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah pemimpin dari kantor koran Retno Dumilah. Beliau juga sebagai tokoh pergerakan bangsa ini.
Diorama ini bercerita bagaimana menyampaikan fakta itu tidak mudah pada masa G30 SPKI. Tampak penyiar dan operator RRI dipaksa untuk menyiarkan berita yang tidak sesuai dan menyalahi prosedur. Diorama ini menggambarkan peringatan Hari Pangan Sedunia yang dihadiri langsung oleh Presiden Soeharto di Kabupaten Lombok Barat, NTB. Ini adalah koleksi mesin ketik yang ada di Museum Penerangan, terdiri dari mesin ketik huruf Jawa, Arab, mesin ketik zaman kemerdekaan, hingga mesin ketik Bapak Adam Malik sebagai pendiri antara. Meja opmak ini terbuat dari kayu dan plat besi dilengkapi dengan huruf-huruf dari timah. Meja ini merupakan tempat untuk menyusun tata letak halaman-halaman suatu naskah. Selain itu juga terdapat mesin-mesin untuk mencetak koran. Sekian dulu jalan-jalan kami ke Museum Penerangan. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa juga berkunjung ke museum ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih.